Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salawatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika khataman nabiyil karim Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Jalil, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang masih memberikan nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, kesehatan, kelapan waktu kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, mendirikan malam-malam qiyamul lail, malam Ramadan yang alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita nikmati bersama. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu dapat kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, pasti Allah akan tambah. Sebaliknya kita mohon kepada Allah agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan azab yang sangat pedih. Allah memberikan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur atas nikmatnya. Oleh karena itu, mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang tetap istiqamah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam, ajaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai akhir hayat seorang hamba Allah tetap meyakini agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran Islam, dan sampai akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga benarlah menjadi hamba Allah pun juga matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tuaku, ibu bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita jumpa lagi di tahun ini untuk memberikan siraman rohani sebagaimana disampaikan oleh adik kita tadi, untuk memberikan makanan-makanan kerohanian. Ya, makanan-makanan kerohanian itu bukan seperti makan nasi, minum, akan tetapi memberikan penyejukan keimanan kepada setiap hamba Allah yang beriman. Dalam kitab Nasihul Ibad yang dinukil oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini adalah seorang ulama dari Banten. Ya. Beliau menuliskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat Rasul yang mulanya belum memeluk agama Islam. Beliau masih memeluk agama nenek moyangnya. Suatu ketika Rasulullah SAW datang ke kota Al-Ghifari. Al-Ghifari ini tidak jauh dari kota Makkah. Nama Al-Ghifari ini nama kampung. Ya, kampung itu, Bapak Ibu rahmati Allah, memiliki kompleksitas keahlian, Ustaz. Ada ahli merampok, ada ahli membunuh,
ada ahli copet, ahli perang. Inilah kota desa Al-Ghifari. Semua lengkap di situ. Suatu ketika Rasulullah SAW berdakwah di situ. Lantas dengan dakwah Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari ini heran, kok banyak orang yang dengar apa yang disampaikan lelaki itu, kata Abi Dzar. Abi Dzar ini bertanya kepada saudaranya, wahai Fulan, kenapa kok banyak kali orang tuh ikut mendengarkan apa yang disampaikan lelaki itu? Siapa itu? Maka disuruh Abi Dzar untuk mendatanginya, untuk menyelidikinya. Nah, sampailah perintah, diselidikilah Rasulullah SAW ini ketika berdakwah. Siapa yang menyelidikinya? Saudara Abi Dzar. Saudara Abi Dzar ini bukan langsung menjumpai Rasulullah SAW, tidak. Dia jumpai dulu pintu ilmu. Siapa pintu ilmu sahabat Rasul? Ali bin Abi Thalib itu digelarlah Babul Ilmi. Jadi sebelum berjumpa dengan Rasul, ada di situ pintu ilmu namanya Ali bin Abi Thalib. Dijumpailah. Wahai, belum kenal ini sama Ali. Wahai Fulan bin Fulan, saya mau bertanya, siapa itu? Apa rupanya disampaikan? Kok banyak kali pengikutnya? Dialah Rasulullah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama yang hak dan meninggalkan agama nenek moyang. Atas sahabat saudara Abi Dzar ini mendengarkanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Didengarkan dan selesai, dia pun pulang. Wahai Abi Dzar, tadi aku mendengar apa yang disampaikan oleh lelaki yang engkau sebutkan tadi. Apa sampaikannya? Sungguh menyentuh hatiku. Ingin rasanya aku mendekati lelaki itu. Kalau begitu, ayolah kita datang. Didatangi Abi Dzar. Didatangi Abi Dzar, dihalangi juga oleh Ali bin Abi Thalib. Mau kemana kamu? Saya mau berjumpa dengan lelaki itu. Begitu jumpa, bertatapan, dia sorongkan tangannya, dia ucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuklah Abi Dzar memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, Abi Dzar pun mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW. Apa nasihat Rasulullah kepada Abi Dzar? Inilah yang ingin saya sampaikan. Pertama, kata Rasulullah, wahai Abi Dzar, perbaikilah kapalmu. Sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Bingung Abi Dzar. Mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW. Wahai Abi Dzar, perbaikilah kapalmu, sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Apa maknanya, Ibu Bapak rahmati Allah? Rasulullah mengingatkan kepada Abi Dzar, wahai Abi Dzar, perbaikilah kapalmu, perbaikilah niatmu. Engkau sudah memeluk agama Allah, maka perbaikilah niatmu. Sebelum engkau melakukan sesuatu, maka niatkanlah karena Allah. Innama a'malu bin niat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niat. Begitu juga masuk hari ini Ramadan, niat kita apa? Apakah niat kita melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan ikut-ikutan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, disebutlah dengan saumul awam. Puasanya orang awam adalah puasanya anak-anak ikut-ikutan. Ketika datang perintah puasa, posole, posolah, royole, ya royo wong Islam. Tapi dia nggak tahu menghindari batalnya ibadah puasa itu. Larangan melakukan
yang dilarang oleh Allah. Dia nggak pikirkan itu, yang penting dia kerjakan puasa. Apakah hilang nilai ibadah puasanya? Dia nggak pikirkan itu. Namanya puasa ikut-ikutan. Datangnya perintah Allah, dia laksanakan. Yang penting lepaslah kewajiban dia untuk melaksanakan puasa. Karena perjalanan kehidupan ini sangat luas, Ibu Bapak rahmati Allah. Oleh karena itu, niat kita apa? Sama juga kita datang ke masjid ini, niat kita apa? Ya Allah, aku tadi berpuasa karenamu dan aku beriman kepadamu. Atas rezeki yang telah engkau berikan, aku telah berbuka ya Rabb. Maka berkahi rahmati aku. Itu Ibu baca tadi kan Bu? Betul Bu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu Ibu bacakan. Ibu berserah diri kepada Allah kan? Ya Allah, aku berpuasa karenamu. Wa bika amantu, dan aku beriman kepadamu. Wa ala rizkika abtartu, atas rezeki yang telah engkau berikan aku berbuka. Birahmatika ya rahman, ya Allah, rahmati ya Allah, dan kasih sayang kami ya Allah. Selesai berbuka, siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib dan selanjutnya untuk melaksanakan sholat isya. Ini niat kita lillahi ta'ala. Sebelum itu kita sudah niatkan nawaitu shoma ghadin an adai fardu syahri ramadhan hazi sanati lillahi ta'ala, karena Allah. Maka niat kita ini apa? Mau melakukan apa, itu niat kita ini apa? Kalau hanya untuk mendapatkan pujian dari makhluk Allah, Allah nggak berikan suatu kenikmatan kepada kita. Ibadah puasa ini dituntut dengan 3. Apa itu Ibu Bapak rahmati Allah? Yang pertama dituntut kejujuran seorang hamba Allah. Ibu, kalau mau makan boleh, bisa pergi ke tempat yang tidak ada orang. Bapak minum seteguk air, pulang ke rumah pura-pura lemas. Kenapa Bang? Panas sekali harinya. Kenapa kok gak tahan aku Bang? Panas sekali Bang. Bisa pura-pura, padahal kita sudah minum air, makan, udah kenyang perut kita. Namanya kita tidak jujur. Tapi Allah Sami'un alim, Basirun alim, Maha mengetahui, Maha mendengar. Gak bisa kita tokoh-tokohin Allah. Dimanapun ada Allah, di pasar ada Allah, semua ada Allah. Dimanapun kita berada ada Allah. Jujur kita. Yang kedua, dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini, Allah meminta kesabaran pada diri kita. Khususnya ibu-ibu nih, dari mulai pagi masak. Nanti ini pukul 3 nih masak, udah masak. Bang, bangunkan bang, anak-anak tuh bang. Marah-marah. Ya Bu, tak boleh, hilanglah nilai ibadah. Sabar. Panaskan nasi, panaskan lauk pauk, jam 3 selesai. Kalau mau sholat tahajud, sholat hajat, insya Allah Allah berkahkan. Baru siap makanan, bangunkan anak-anak makan. Allah SWT berikan nikmat yang sungguh luar biasa bagi ibu dengan penuh kesabaran. Tapi karena ibu tidak sabar, ngomel-ngomel sama bapak, bang, bangun bang, sahur, gitu Pak. Hilanglah nilai ibadah tadi. Ya, dengan penuh kesabaran. Dan yang terakhir, dengan penuh keikhlasan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Kita ikhlas, bukan untuk mencari makanan. Mencari makanan itu puasanya Pak Ogah. Tahu Pak Ogah? Pernah dengar cerita Pak Ogah, Pak si Unyil? Pak Ogah kalau disuruh apa dia bilang? Gopek dulu dong. Itu Pak Ogah.
Harus ada makanan. Apa bukaannya, Mak? Nah, ini puasa, Pak Ogah. Kalau nggak ada makanan, dia tahu puasa. Ini puasa anak remaja yang memikirkan makanan dan makanan. Kualitasnya nggak ada. Dia pikirkan apa bukaan itu, apa bukaan itu. Ya Bu? Iya, kalau orang yang seperti ini tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Sudah diberikan oleh Allah ketentuan segelas air, katakan teh manis atau es 2 butir kurma, tapi karena dorongan tadi Pak Ogah tadi, Pak Ogah siapa? Nafsu. Ada lengkap situ kola, mie, pecel, bakwan, apa lagi? Serabi. Begitu dimakan 2 butir kurma, sorong dengan air segelas, air mineral atau teh manis, terduduklah tersanjak. Mie tadi tak termakan, kolak tadi tak termakan, semua makanan tadi tak termakan. Itulah Allah sebutkan tadi dalam Al-Quran, fa'amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun tahukah kalian orang yang melampaui batas, kata Allah, mereka adalah mendahulukan, mengutamakan kehidupan dunia, nafsunya saja didahulukannya, maka mereka akan mendapatkan neraka al-ma'wa. Allah telah menitipkan perut kita, lambung kita ini 2 butir kurma, segelas air, tapi nafsu kita mau minta kolak, mau minta mie, minta pecel serabi, meledak. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun hamba Allah yang takut akan kebesaran Allah, kalau diberikan oleh Allah penyakit gawat, tak bisa ibadah. Kenapa? Tersentak, mati. Akibat kolak mati. Kenapa dia mati? Makan kolak tersentak. Jelek kali mati awak. Tahan nafsu awak. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun hamba Allah yang takut rabbih, kebesaran Allah, menahan nafsunya, tahan. Takut kebesaran Allah itu tahan nafsunya. Wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka Allah berikan surga al-ma'wa. Mudah-mudahan satu poin ini dapat membuka kita mengawali untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan berjumpa bersama saya, dan insya Allah kita lanjutkan 3 poin berikutnya dan kita menjadi hamba Allah lil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.